Temporomandibular joint dibentuk oleh mandibular condyle dan tulang temporal, yaitu di mandibular fossa dari tulang temporal. Di antaranya terdapat discus articularis. Discus articularis merupakan dense fibrous connective tissue dan tidak terdapat saraf-saraf maupun pembuluh darah. Pada potongan sagital, discus articularis terbagi 3 bagian berdasarkan ketebalannya. Pada area tengah, di mana merupakan bagian yang paling tipis, disebut intermediate zone. Pada sendi yang normal, permukaan artikulare dari kondil terletak pada intermediate zone. Diskus menjadi lebih tebal pada bagian anterior dan posterior. Bagian posterior dari diskus melekat pada retrodiscal tissue yang mengandung banyak pembuluh darah dan syaraf. Kemudian ada ruang superior yang terletak di antara mandibular fossa dan permukaan superior dari diskus. Dan ruang inferior yang terletak di antara mandibular condyle dan inferior dari permukaan diskus. Cairan sinovial mengisi kedua ruang ini. Fungsi dari cairan ini adalah: yang pertama, menyediakan kebutuhan metabolik dari jaringan ini, karena diskus artikulare non-vaskular. Yang kedua, sebagai lubrikan selama berfungsi untuk meminimalkan friksi selama bergerak. Seluruh permukaan temporomandibular joint dikelilingi dan dilingkupi oleh capsular ligament. Discus articularis melekat pada capsular ligament, tidak hanya pada bagian anterior dan posterior, tetapi juga medial dan lateral. Serat dari capsular ligament pada bagian superior melekat pada tulang temporal sepanjang mandibular fossa dan articular eminence. Sedangkan bagian inferior melekat pada leher sendi. Ligamen terbuat dari serat jaringan ikat kolagen yang memiliki panjang tertentu dan tidak bisa meregang. Fungsinya membatasi seberapa banyak sendi dapat bergerak dan mempertahankan cairan sinovial. Agar bisa berfungsi dengan baik, sendi rahang dikontrol antara lain oleh otot-otot di sekelilingnya. Dalam hal ini, yang paling banyak terlibat adalah otot-otot pengunyahan. Ada beberapa otot pengunyahan: otot masseter, otot temporalis, otot medial pterygoid, dan otot lateral pterygoid. Otot masseter. Otot masseter adalah otot yang berbentuk segi 4. Fungsinya mengangkat mandibula saat menutup mulut dan ikut berperan dalam gerakan protusi. Otot masseter merupakan otot yang kuat, sehingga otot ini menyediakan gaya yang dibutuhkan untuk pengunyahan secara efisien. Otot temporalis. Otot temporalis adalah otot yang lebar dan berbentuk kipas. Otot ini terbagi menjadi 3 bagian: bagian anterior, tengah, dan bagian posterior. Fungsinya mengangkat mandibula dan retrusi. Otot pterygoid medialis. Fungsinya mengangkat mandibula dan gerak protusi rahang bawah. Mirip dengan otot masseter. Otot pterygoid lateralis terdiri dari 2 bagian, yaitu superior pterygoid lateralis dan inferior pterygoid lateralis. Superior pterygoid lateralis, otot ini aktif bila ada power stroke saat mengunyah dan clenching. Inferior pterygoid lateralis fungsinya: pertama, untuk membuka mulut. Kedua,
menggerakkan mandibula protusi saat otot berkontraksi secara bilateral kanan dan kiri. Yang ketiga, menggerakkan mandibula ke lateral saat otot berkontraksi unilateral, yaitu hanya satu sisi. Temporomandibular disorder atau gangguan sendi rahang adalah sekumpulan gejala klinis yang melibatkan otot-otot pengunyahan, sendi rahang atau keduanya. Berbagai gangguan pada sendi rahang yang paling sering adalah yang pertama, myofascial pain disorder adalah rasa tidak nyaman atau sakit pada otot-otot rahang, leher, dan bahu, termasuk otot-otot pengunyahan. Yang kedua, internal derangement of the joint. Misalnya, posisi diskus yang berubah, dislokasi kondilus, ataupun perubahan bentuk dari diskus atau kondilus. Yang ketiga adalah degenerative disease of the joint, yaitu penyakit degeneratif pada sendi rahang, misalnya osteoartritis. Terdapat beberapa pemeriksaan TMJ. Yang pertama, auscultation dari TMJ. Suara yang dihasilkan oleh sendi temporomandibular dapat dicek dengan menggunakan stetoskop, sehingga suara yang lemah pun dapat terdeteksi. Stetoskop diletakkan pada area sendi TMJ. Kemudian, pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulut. Pemeriksaan berikutnya adalah palpasi dari sendi temporomandibular dan otot-otot pengunyahan. Yang pertama adalah lateral palpasi dari sendi temporomandibular. Caranya adalah dengan meraba kondil kanan dan kiri dengan jari telunjuk pada saat pasien membuka dan menutup mulut. Perhatikan apakah ada rasa sakit atau tidak nyaman, pergerakan kondil yang tidak beraturan, dan juga perhatikan gerak koordinasi antara kanan dan kiri. Posterior palpasi dari sendi temporomandibular. Pada saat mulut terbuka lebar, letakkan jari di belakang kondil untuk meraba bagian posterior dari sendi. Bisa juga dengan memposisikan jari kelingking pada eksternal auditory dan palpasi bagian posterior dari kondil saat membuka dan menutup mulut. Saat palpasi, kita bisa merasakan kondil menekan jari pada saat pasien menggigit maksimum. Perhatikan apakah ada rasa sakit atau tidak nyaman dari pasien. Selanjutnya, palpasi otot untuk melihat adanya rasa sakit pada otot. Palpasi otot temporalis. Otot temporalis dipalpasi secara bilateral dan ekstraoral. Otot temporalis dibagi menjadi 3. Semua area ini diperiksa satu persatu. Regio anterior dipalpasi di atas zygomatic arch dan anterior dari TMJ. Regio tengah dipalpasi di atas TMJ dan superior dari lengkung zygomatic. Regio posterior dipalpasi di atas dan di belakang telinga. Saat palpasi di tiap regio, pasien ditanyakan apakah ada rasa sakit atau tidak nyaman pada regio tersebut. Untuk meyakinkan penempatan jari, pasien diminta untuk clenching sehingga otot temporalis akan kontraksi dan dapat dirasakan oleh ujung jari. Saat palpasi otot temporalis, penting juga untuk meraba bagian tendonnya yang melekat pada prosesus koronoid. Caranya dengan palpasi intraoral. Jari diletakkan pada bagian anterior dari ramus secara intraoral. Kemudian telusuri bagian anterior dari ramus tersebut sampai teraba bagian prosesus koronoid. Palpasi dari otot masseter. Palpasi otot masseter dilakukan bilateral kanan dan kiri pada pelekatan superior sampai inferiornya. Letakkan jari pada zygomatic arch di depan TMJ
dan kemudian jari menuju perlekatan inferior pada bagian inferior border dari ramus. Palpasi dari otot pterygoid. Perabaan ketiga otot pterygoid dirasakan sulit oleh beberapa operator dan terkadang membuat pasien merasa tidak nyaman dan bahkan menimbulkan rasa ingin muntah. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan functional manipulation untuk pemeriksaan ketiga otot pterygoid. Functional manipulation dari otot pterygoid lateralis inferior. Saat pterygoid lateralis inferior kontraksi, mandibula bergerak protusi dan atau mulut terbuka. Oleh karena itu, pemeriksaan functional manipulation dengan cara memajukan mandibula melawan retensi dari operator. Pterygoid lateralis inferior stretch saat gigi menggigit maksimum. Oleh karena itu, bila otot ini merupakan penyebab rasa sakit, maka pada saat clenching akan timbul rasa sakit. Tetapi pada saat menggigit tongue blade di bagian gigi posterior, pasien tidak akan merasa sakit. Karena pada saat menggigit tongue blade tidak terjadi gigitan maksimum, pasien agak membuka mulut. Functional manipulation dari otot pterygoid lateralis superior. Kontraksi pada otot ini terjadi saat power stroke atau clenching. Oleh karena itu, bila otot ini sumber dari rasa sakit, maka clenching pada gigi dan tongue blade dapat menimbulkan rasa sakit. Stretching pada otot ini terjadi pada saat menggigit maksimum. Jadi stretching dan kontraksi dari otot ini terjadi saat clenching. Oleh karena itu, clenching pada gigi dan tongue blade dapat menimbulkan rasa sakit. Dan apabila pada saat membuka mulut pasien tidak merasakan sakit, maka sumber rasa sakit merupakan otot pterygoid lateral superior. Functional manipulation dari otot pterygoid medialis. Otot ini berkontraksi pada saat gigi bertemu. Oleh karena itu, clenching pada gigi dan tongue blade dapat menimbulkan rasa sakit. Otot ini stretching pada saat membuka mulut. Oleh karena itu, apabila otot ini merupakan sumber rasa sakit, maka membuka mulut dapat menimbulkan rasa sakit. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran jarak interincisal saat membuka mulut maksimum. Pada saat pasien membuka mulut maksimum, jarak antara tepi insisal gigi insisif sentral rahang atas dan rahang bawah diukur. Normalnya adalah 40 mm. Jadi temporomandibular disorder dikategori menjadi dua. Yang pertama extra-articular, yaitu melibatkan otot di sekitarnya dan merupakan salah satu penyebab temporomandibular disorder yang paling sering. Yang kedua adalah intra-articular, yaitu melibatkan sendi itu sendiri. Articular disc displacement merupakan kelainan intra-articular yang paling sering terjadi. Posisi normal dari diskus adalah terletak di antara kondil dan fossa. Articular disc displacement. Pada kelainan ini, diskus terletak di anterior dari kondil dan retrodiscal tissue terletak di antara kondil dan fossa. Pada daerah retrodiscal terdapat syaraf dan pembuluh darah. Sehingga saat daerah ini tertekan, maka timbullah rasa sakit pada pasien penderita articular disc displacement. Terdapat articular disc displacement dengan reduction dan articular disc displacement tanpa reduction. Arti reduction di sini adalah kembali ke posisi normal. Articular disc displacement dengan reduction. Pada articular disc displacement dengan reduction, pada saat gerak membuka mulut, diskus yang tadinya terletak di anterior dari kondil kembali ke posisi di antara kondil dan fossa. Pada saat diskus kembali ke posisi di antara kondil dan fossa, terjadi bunyi klik. Kemudian pada saat menutup mulut kembali, diskus kembali ke posisi di bagian anterior dari kondil dan bunyi klik pun terjadi lagi.
Articular disc displacement tanpa reduction. Pada articular disc displacement, posisi diskus terletak di anterior dari kondil. Pada kelainan ini, saat membuka mulut, diskus tidak kembali ke posisi di antara fossa dan kondil, tetapi tetap terletak di anterior dari kondil, berarti tidak terjadi reduction. Hal ini menyebabkan sendi terkunci. Terbatasnya pasien untuk membuka mulut, yaitu kurang dari 40 mm.